Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Jangan lupa sarapan ya sebelum kita mulai belajarnya. Hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Sudah siap? Yuk kita mulai. Semua makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi. Di dalam tubuh, makanan akan diolah menjadi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan enzim dan gigi. Sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Nah, apa aja ya bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia? Kalian perhatikan sistem pencernaan pada manusia berikut ini. Di sini yang pertama ada mulut, kemudian ada kerongkongan, ya, kerongkongan ini, ya. Yang ketiga ada lambung, lambung adalah yang berwarna orange ini, ya. Jadi ini kerongkongan, kemudian langsung ke lambung. Setelah itu ada usus halus, yaitu yang berwarna orange lebih tua, yang ini. Perhatikan tanda panahnya ya. Selanjutnya ada usus besar yang berwarna hijau, yang ini. Ya. Selanjutnya ada anus, ya, bagian paling bawah yang berwarna biru. Jadi, makanan akan masuk ke dalam mulut ya, melalui mulut. Kemudian makanan di dalam mulut ini akan dihancurkan menggunakan gigi dengan dibantu air liur ya. Setelah itu, makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan ya. Setelah dari kerongkongan akan masuk menuju ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan akan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Nah, makanan yang telah halus ini kemudian akan masuk lagi ke dalam usus halus ya, akan masuk sini ke dalam usus halus untuk diserap sari-sarinya. Nah, sisa penyerapan dari usus halus ini ya, di bagian usus halus ini kemudian akan masuk ke dalam usus besar ya, yang berwarna hijau ini akan masuk ke dalam usus besar untuk diserap airnya dan dibuang zat-zat sisanya. Nah, sisa pencernaan yang tidak diserap oleh tubuh akan dibuang melalui anus dalam bentuk feses atau tinja. Selanjutnya, kita akan membahas urutan sistem pencernaan manusia. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan sedikit ya, makanan masuk melalui mulut ya, kemudian dihancurkan di dalam mulut tadi menggunakan gigi dengan bantuan air liur. Selanjutnya, makanan yang telah halus kemudian melewati kerongkongan. Setelah dari kerongkongan, makanan masuk ke lambung untuk dicerna dengan bantuan enzim. Kemudian makanan yang sudah halus masuk ke usus halus untuk diserap sari-sarinya. Selanjutnya, sisa penyerapan masuk ke usus besar untuk diserap airnya dan dibuang zat-zat sisanya. Nah, sisa pencernaan yang tidak diserap oleh tubuh akan dibuang melalui anus. Jadi, urutan sistem pencernaan manusia adalah mulut, kemudian kerongkongan,
menuju ke lambung, selanjutnya masuk ke usus halus, selanjutnya ke usus besar, dan terakhir adalah ke bagian anus. Fungsi organ pencernaan manusia juga akan kita bahas satu persatu. Kita mulai yang pertama dari mulut. Mulut berfungsi menghancurkan makanan sehingga ukurannya lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Nah, di dalam mulut itu terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur yang membantu dalam proses pencernaan. Di dalam rongga mulut terjadilah proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua adalah kerongkongan. Fungsi dari kerongkongan, kita harus tahu dulu nih, kerongkongan itu adalah saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung ya. Tadi di gambar sebelumnya ada gambar kerongkongan, kemudian setelah kerongkongan itu ada dia menghubungkan ke lambung ya. Kerongkongan ini memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Ya, kerongkongan dapat melakukan gerak yang namanya peristaltik. Apa ya gerak peristaltik itu? Gerak peristaltik adalah gerakan mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Yang ketiga, lambung. Fungsi dari lambung yang pertama adalah menampung makanan. Jadi makanan yang masuk akan disimpan sementara atau sekitar 2 jam atau lebih di dalam lambung. Nah, di dalam lambung terdapat asam lambung yang berfungsi memecah makanan. Selain itu, terdapat juga otot-otot yang kuat yang memiliki fungsi untuk mengaduk makanan dengan cairan lambung agar tercerna dengan rata. Nah, selanjutnya fungsi dari lambung yaitu mendorong dan meneruskan makanan ke usus. Yang keempat adalah usus halus. Fungsi dari usus halus kita akan bahas nih. Tapi kalian harus tahu dulu, usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari, yang kedua usus kosong, dan yang ketiga adalah usus penyerapan. Sebagian besar proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan terjadi di dalam usus halus ini. Jadi, fungsi dari usus halus ini adalah untuk proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan ya. Selanjutnya ada usus besar. Fungsi dari usus besar ini adalah untuk proses pembusukan sisa dari makanan yang tidak dapat untuk dicerna oleh lambung. Jadi, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja melalui anus ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan ini. Kalau kurang paham, kalian bisa ulang lagi video ini. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dan video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe. Selalu jaga kesehatan dan tetap belajar online di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.